kebijakan Saudara Bahlil. Nah, ini saya melihat bahwa ketika Bapak Presiden memutuskan itu bagus sekali, berarti Bahlil tidak, saya menghipotesakan, tidak mengkomunikasikan. Sementara keputusan tentang gas 3 kilogram ini menyangkut menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Diskusikanlah dulu. Ya. Bisa saja disampaikan kepada Prabowo sehingga Prabowo bisa mengambil keputusan. Oh, jangan lakukan. Ya. Atau Tapi lakukan. kemarin, iya, Bahlil sempat mengaku belum melaporkan begitu kebijakan yang sudah dibuat Kementerian ESDM. Kemudian setelah polemik ini, akhirnya dipanggil oleh Pak Prabowo, kebijakannya kemudian diganti. Sebenarnya perlukah atau sebenarnya benarkah langkah awal yang diambil oleh Bahlil ini untuk tidak berkomunikasi dengan Presiden yang berujung kemudian timbulnya polemik ini, Bang? Kalau dia tidak berkomunikasi dengan Bapak Presiden sebelum mengambil keputusan ini, menunjukkan bahwa Pak Bahlil tidak taat kepada Prabowo. Kenapa? Kecuali keputusan yang misalnya yang sifatnya khusus gitu ya, berlaku di kementerian dan lain-lain sebagainya. Tapi ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Jadi harus berkomunikasi, harus mendiskusikan. Jadi makanya seorang menteri itu tidak sekedar orang-orang yang berjasa ketika pemilu, tetapi juga orang yang punya analisis. Apakah ini layak kulakukan? Oh, karena ini menyangkut kepentingan publik, harusnya aku tanya presiden dulu dong. Di situ nalar. Maka jadi tidak heran yang beredar video kan, mudah-mudahan itu tidak editan, bertemu Bahlil kan, ada satu masyarakat mengatakan pakai logikamu gitu. Ya. Keras itu, pakai logikamu katanya. Keras itu, memang karena akibat keputusan rakyat menderita, sangat wajar itu dilakukan. Jadi pejabat itu, menteri itu adalah pelayan masyarakat, bukan pimpinan kita itu Bahlil. Bukan, tapi pelayan. Lalu Bahlil mengatakan, kami melayani banyak orang. Betul. Tetapi harus juga melayani dengan sungguh-sungguh tanpa merugikan rakyat. Lalu kalau banyak yang dilayani, lalu ada dikorbankan rakyat. Tidak boleh begitu. Jadi kami melayani banyak orang. Lalu kalau banyak orang berarti korban masyarakat. Nggak bisa. Kalau nggak mundur. Maka oleh karena itu sesuai tema kita, Ibu. Saya kira menurut saya bahwa Pak Prabowo bukan memecat Bahlil. Tapi mengevaluasi daripada peristiwa ini dan mereshuffle Kabinet Merah Putih. bukan semua kabinet dong. Bahlil dong yang di gitu ya. Atau memang ada cara terbaik. Bahlilnya yang mundur. Kenapa Bang Emrus memilih untuk kemudian Bahlil saja yang mundur, bukan Pak Prabowo yang memecat begitu? Oh, justru di situ sebagai pejabat yang bertanggung jawab. Jadi nggak merepotkan pimpinannya. Bapak Presiden yang terhormat, itu dikatakan oleh Bahlil harusnya ketemu Bapak. Karena saya mengambil keputusan yang tidak pro rakyat, yang merugikan rakyat, yang ada sudah korban meninggal dunia. Dengan rela, izinkan saya mengajukan pengunduran diri saya sebagai Menteri ESDM dan mohon Bapak Presiden menyetujui. Mengapa? Karena menyangkut kepentingan publik. Yang kedua, di Jepang Ibu, ada menteri mengatakan begini, harusnya arah angin ini kan produk alam kan? Ya. Angin yang kencang itu harusnya ke sebelah sini, bukan ke sebelah sana misalnya. Masyarakat yang sebelah sini protes. Jadi kami yang boleh merasakan angin itu, gitu loh. Padahal itu fenomena alam kan? Nah, dia mundur jadi menteri. Fenomena alam. Cuma ngomong dikatakan begitu saja, dia mundur, saya salah di situ. Nah, apalagi ini Bahlil yang sudah mengambil kebijakan tanpa saya tahu presiden dan merugikan rakyat. Dua variabel ini menurut saya sangat pantas beliau meletakkan jabatan itu. Lebih cepat dia melakukan, saya mundur sebagai tanggung jawab dia akibat kesalahan kebijakan ini, itu jauh lebih baik bagi Bahlil daripada di reshuffle. Jangan repotkan Bapak Presiden. Mereshuffle, ajukan aja pengunduran diri dan memohon Bapak Presiden, malu saya, tolonglah diganti saya supaya saya menjabat ini lagi, begitu. Demikian. Sejauh ini beberapa menteri juga sempat melakukan kesalahan begitu dan didesak yang sama untuk mundur. Tapi
juga tidak ada yang mundur. Apakah Bahlil juga akan melakukan yang sama, tetap hanya ditegur begitu, Bang? Dan akhirnya tidak dipecat maupun mengundurkan diri begitu? Saya kira itulah budaya, bukan budaya. Kalau budaya kan yang positif. Hmm. Budaya Indonesia tidak akan pernah bertanggung jawab dengan mundur. Harus kalau mundur boleh dong Bapak Presiden. Kalau dikatakan saya mundur Pak, izin Pak, nggak mau misalnya atau dengan cara apa gitu. Nah, lalu kalau kita lihat 100 hari pemerintahan ini yang paling menyusahkan rakyat dari seluruh menteri yang bisa mengambil kebijakan yang tidak katakanlah yang dikritik masyarakat gitu ya. Gitu salah satu yang dikritikkan apa itu Marwara Sirait. Dia Ya, katakan kalau ada menangkap Harun Masiku saya kasih hadiah 8 miliar. Mana tugas dia itu? Bukan tugas dia itu. Jadi Marwara telah melakukan komunikasi kebencian karena dia keluar dari PDI. Nggak boleh begitu sebagai menteri. Kecuali dia tidak menteri. Nah, kalau itu masih mungkin bisa dievaluasi dan tidak direshuffle. Jadi yang dari seluruh kebijakan, omongan, perilaku menteri, dari seluruh menteri, inilah kebijakan Bahlil ini yang lebih bermasalah. Ada pengamat mengatakan bahwa Bahlil tidak becus sampai begitu keluar. Saya ada nama pengamat itu, tidak becus mengurusi. Kan sudah kritik yang luar biasa. Masyarakat langsung ada video yang saya katakan tadi bahwa pakai logika. Anak saya makan nih. Makanya Bang Bahlil, saya menyarankan kepada saudara dalam forum ini, nggak ada salahnya mengundurkan diri, fokus mengurusi Golkar. Mengurusi Golkar juga repot kok itu, banyak tugas-tugas di sana sambil menunggu diri nanti Munas berikutnya atau Munaslup berikutnya karena Bahlil kan produk Munaslup. Mana tahu nanti terjadi Munaslup. Itu aja diurusilah dulu lah. Karena saya terus terang, mengurusi kementerian tidak boleh memegang jabatan katakanlah ketua umum partai, tidak boleh disambi ketua umum partai begitu. Atau memang ada orang dipercaya di Golkar, saya tidak tahu. Yang ada orang ketua harian ya, ketua ya. harian Golkar apa ada, itu saya tidak tahu. Tapi dari kebijakan Bahlil ini sudah wajar Bahlil mengundurkan diri sebagai Menteri ESDM karena sudah menyusahkan rakyat. Lihat itu foto itu yang sedang kita lihat ini, antri pegang gas, ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah ubanan di sana. Apa enggak kasihan? Di mana mata hati saudara Bahlil? Lihat itu sudah tua. Yang meninggal itu Ibu, saya baca di media Ibu, gitu ya. Itu sudah menabung untuk berangkat ke tanah suci. Sudah menabung dia sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan dirinya. Tetapi karena kebijakan ini lalu antri. Apakah karena itu meninggal atau tidak? Tapi terkait dengan itu. Kan di situ. Demikian. Iya. Tadi Bang Emrus juga sempat mengatakan bahwa Presiden sebenarnya perlu untuk mereshuffle Bahlil begitu. Tapi kan sebelumnya menteri-menteri sebelumnya ini juga sudah berpolemik begitu. Apakah ini waktu yang tepat sebenarnya untuk kemudian Pak Presiden Prabowo untuk mereshuffle Kabinet Merah Putih begitu? Dari segi kinerja, khusus yang satu ini sudah wajar di reshuffle. Tapi kan ada menteri dulu yang mengatakan kemarin, misalnya, bahwa peristiwa 98 tidak pelanggaran HAM. Kan begitu? Ya bolehlah. Kalaupun dia mundur ya terserah. Tapi ini lebih substansi, lebih mengganggu kepentingan kebutuhan mendasar masyarakat. Gas Ibu, kebutuhan mendasar loh Ibu. Saya sudah kemarin itu Desember saya dari Aceh, dari Jakarta ke Aceh balik dari semua masyarakat yang saya kunjungi sudah pakai gas melon tanda kutip ya. Sudah pakai gas 3 kg semua, tidak ada lagi pakai kayu bakar yang saya lihat. Berarti sudah merupakan kebutuhan pokok. Sementara Bahlil mengambil keputusan begitu tiba-tiba, begitu. Seharusnya apa yang dilakukan Ibu? Nah inilah menurut saya bahwa ada menteri ini secara kapabilitas belum layak jadi menteri. Secara kedewasaan komunikasi juga belum layak jadi menteri. Dari sudut komunikasi Bu. Komunikasi tidak hanya sekedar ngomong ya. Misalnya sebelum diputuskan dia berkomunikasi dulu. Pergi ke masyarakat, menampung aspirasi, bagaimana distribusi, bagaimana harga, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Dan dia turun ke lapangan. Harus tahu di bawah dulu ya Bang ya? Baru turun dulu ke lapangan ke bawah, Bahlil turun,
terutama dia turun di kampung halamannya lah di Papua sana. Lalu yang lain dirjen dan lain-lain terjun di semua masyarakat. Atas dasar yang data fakta yang ditampung, mungkin mereka akan memutuskan seperti yang diinginkan oleh para Prabowo. Oh, harus tetap pengecer. Kalau tidak pengecer nanti menjual jadi bisa Mahal. manjang. Bisa saja tiba-tiba ide muncul atau dari diskusi setelah kumpulkan data. Oh, pengecer kita tingkatkan menjadi sub agen. Oh, bagus sekali. Makanya saya terus terang, saya bangga dengan Prabowo kali ini. Dengan keputusannya. Luar biasa. Saya harus apresiasi itu. Solusi yang sangat operasional, yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Yang bertentangan dengan kebijakan Bahlil. Oleh karena itu, sebenarnya kalau Bahlil punya hati, gitu, begitu pimpinannya bagus mengambil solusi daripada kebijakan yang dibuat Bahlil yang bermasalah itu, seharusnya dia introspeksi. Bapak Presiden, Bapak yang benar. Aku salah kemarin. Hebat Bapak. Harusnya ini yang harus kulakukan. Tapi mohon maaf, karena saya tidak berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Saya tidak tahu petunjuk ini. Sebagai bagian dari tanggung jawab saya mundur Bapak Presiden. Izinkan Pak, izinkan Pak. Toh, Bahlil Andika mundur dari menteri bukan lagi tidak makan. Kan udah kaya dia. Apa lagi yang dia carinya? Kalau memang dia menteri mampu mengurusi rakyat, sejahtera rakyat, kita support lah. Tapi biar aja dia jadi pengusaha saja lah. Udah kaya kok dia. Demikian. Ya. Berarti apakah kebijakan Bahlil ini justru menggembosi wibawa Prabowo, Bang? Karena kan ini bisa dikatakan tidak sejalan begitu dengan kebijakan Pak Presiden yang selalu mengutamakan rakyatnya begitu. Baik. Sebenarnya bisa berdampak menggembosi Prabowo. Cuma tidak jadi menggembosi karena Pak Prabowo bagus. Langsung segera ngambil keputusan. Ya kan? Coba kalau Prabowo tidak seperti itu keputusan yang sangat bagus itu, yang sangat genuine itu, yang sangat luar biasa itu, menggembosi, iya kan? Ya. Prabowo luar biasa, hebat, benar-benar dia seorang pemimpin, seorang jenderal yang pro rakyat, yang ada di pihak rakyat, luar biasa. Jadi sebenarnya disadari atau tidak disadari oleh Bahlil, tindakan itu bisa menggembosi Prabowo. Tapi Prabowo bagus juga. Langsung cepat mengambil keputusan begitu ya? Tidak tergembosi. Karena cepat mengambil keputusan dan solutif dan bagus. Hebat. Coba. Apa yang dikatakan Pak yang disampaikan oleh Prabowo melalui Dasko kan? Itu yang terbaik. Tidak ada di luar itu Ibu lagi. Coba apa yang kita pikirkan di luar itu. Nggak ada lagi. Mau apa diputuskan. Misalnya alternatif A, B, C. Ini yang terbaik. Artinya pengecer ditingkatkan menjadi subagen dan tetap pengecer di tempat itu sehingga masyarakat membelinya bisa terakses. Begitu. Dan kemudian kalau misalnya begini, mengatasi tentang katakanlah harga, katakanlah ada bermain harga gitu ya. Nah, bisa nggak supaya tepat sasaran, kan kadang-kadang banyak pemerintah ini tidak tepat sasaran kan begitu. Nah, ada yang bisa dicontoh di Pertamina. Kenapa Pertamina tidak melakukan di LPG 3 kg? Pertamina khusus solar apa itu? Yang 6.800 pakai barcode. Kenapa tidak dibuat barcode bagi masyarakat pembeli gas subsidi? Dibuat alatnya itu kan semacam apa itu? Nggak tahu lah, ada alat di pom bensin itu. Cek, wah ini pengguna gas per minggu 2 galon misalnya. Lewat dari nggak boleh. Nah, barcode. Jadi terkontrol. Baru kemudian. Nah, kalau orang yang tidak mampu, bagi masyarakat yang mampu berarti membeli gas di atas 3 kg atau 12 kg kan? Ya. Kan berat banget ngangkatnya itu, Ibu. Ibu-ibu ngangkat itu, Ibu, karena suaminya bekerja, gitu ya. Misalnya, atau pembantu di rumah, mohon maaf dengan segala kehormat saya kepada para pekerja rumah tangga. Nah, mengangkat 12 kilo. Wah, itu tidak manusiawi itu. Seharusnya apa yang dilakukan Ibu? Nah, ini harusnya yang didiskusikan oleh Bahlil. Jadi solusi bagi masyarakat. Nah, bisa misalnya tetap gas melon yang subsidi warna hijau sekarang, warnanya 3 kg non subsidi warna pink misalnya. Nah, jadi ibu-ibu pun bisa nenteng kan? Iya kan? Masih kecil begitu ya ukurannya. Ya, masih kecil, tapi non subsidi.
Ya. Bisa saja satu melon itu menjadi 40.000, nggak tahu lah. Kalau soal itu dihitung oleh Pertamina lah. Ada nggak ide itu semacam itu? Nah, pakai barcode. Yang subsidi tidak perlu ya, yang non subsidi tidak disubsidi. Sorry, yang disubsidi pakai barcode. Yang non subsidi tidak usah pakai barcode, bebas saja orang sesuai harga pasar. Bisa nggak dibuat begini? Ini pada kesempatan ini saya menyarankan kepada pemerintah Prabowo, Pak Prabowo, tolong dibuat gas 3 kilogram non subsidi warnanya apapun. Saya sarankan pink, sehingga ibu-ibu bisa belanja dengan masih bisa ditenteng. Yang subsidi yang hijau itu. Wah, luar biasa. Ide-ide cemerlang semacam ini yang harus dikeluarkan oleh menteri, bukan mengeluarkan kebijakan lalu yang beli itu adalah dari agen. Bahkan spekulasi sudah muncul, Ibu. Ada spekulasi, coba cek di media-media. Ini keputusan yang dibuat untuk mengalihkan isu pagar bambu laut. Jadi liar kan? Oh, Ada kan? iya. Iya, mengalihkan isu pagar bambu laut. Wah, kan uh, 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 apa itu, Bahlil kan dekat dengan Jokowi. Itu isu, padahal belum tentu itu. Terus terang bisa Iya. liar loh. Itu yang tidak dipikirkan. Maka saya terus terang, seorang menteri harus punya kemampuan, kedewasaan komunikasi untuk menganalisis itu. Jadi liar sekarang. Ada itu Iya. keluar. Oh, Bahkan berarti yang ini di luar sana juga sudah berkembang isu tersebut ya, karena memang persoalan pagar laut ini memang sebenarnya udah memanas, mulai memanas, kemudian adanya kebijakan gas LPG ini kemudian tertutup begitu ya, Bang? betul bisa secara fakta di lapangan isu kan tertutup. Tapi apakah itu agendanya dia? Saya tidak bisa katakan bahwa Bahlil punya agenda itu. Saya nanti bisa dituntut nanti. Saya tidak bisa katakan. Tapi fakta di lapangan muncul isu itu, sehingga secara fakta isu tentang pagar bambu di laut berkurang. Nggak tahu lah minggu depan muncul lagi gitu ya. Ya. Muncul lagi. Nah, jadi oleh karena itulah maka hati-hati mengambil kebijakan. Terutama kebijakan publik. Maka ada jurusan Ibu, ilmu pengetahuan kebijakan publik. Ada itu S2, S3 kebijakan publik, kan ada ahli kebijakan publik kan? Ya. Pakar bidang kebijakan publik. Ada itu. Dipertimbangkan semua aspek, saya tidak ahli di bidang itu. Baru secara sosiologis, secara politik, secara ekonomi kemampuan beli, dan kemudian kondisi psikologi masyarakat harus holistik melihatnya. Sayang Bahlil tidak mempertimbangkan. Padahal saya yakin di Kementerian SDM banyak di situ pakar-pakar, banyak dokter-dokter di situ. Dokter sosiologi jangan-jangan ada di situ, dokter hukum ada di sana. Ahli, dengar dong mereka, panggil dong mereka. Tapi cilakanya Ibu, pejabat-pejabat yang ada di bawah atau staf yang ada di bawah Ibu, biasanya manut apa kata menteri. Ya, Ya. ada petunjuk, baru ada siap salah. Itu yang terjadi, jadi merusak. Nah, kemudian Menteri Bahlil coba dicek, ada nggak tenaga ahli di sana? Tenaga ahli Kementerian SDM. Benar-benar nggak ahli itu. Nah, kalau ahli harus berani berbeda pendapat dengan Bahlil. Tapi di ruang tertutup. Itu namanya ahli. Tapi kalau ahli karena balas jasa, ya pasti bilang, ya Bapak Menteri, ada petunjuk, siap salah. Begitu. Jadi nggak tenaga ahli itu yang di sana. Tenaga ahli di Kementerian SDM atau seluruh kementerian harus berani berbeda dengan menterinya demi untuk rakyat. Tetapi di ruang tertutup. Tutup. Tapi kalau Ya. misalnya siap ada petunjuk, ada arahan, waduh, itu bahasa feodal. Itu kan yang terjadi kita sekarang. Ada perintah, ada arahan, ada petunjuk. Itu harus kita hapus itu dalam birokrasi kita. Karena itu bahasa feodal itu, yang tidak boleh begitu. Yang dirugikan kalau itu dilakukan rakyat. Sehingga menteri seolah-olah benar sendiri. Menteri seolah-olah dia yang berkuasa di kementerian itu. Padahal kementerian itu milik rakyat itu. Demikian. Baik. Menurut Bang Emrus sendiri, apakah kericuhan gas LPG 3 kilogram ini imbas dari kabinet Prabowo yang kurang berkoordinasi begitu? Saya kira ya bukti ini. Tidak ada koordinatif. Jadi Ibu, jadi ada komunikasi, koordinasi. Jadi melakukan komunikasi untuk mengkoordinasi kan? Jadi Ya. integrasi komunikasi antar berbagai kementerian atau yang terkait sehingga terkoordinir. Nah, sekarang terkoordinir enggak? Tadi Ibu Tidak. katakan di awal bahwa dia tidak bicarakan dengan menteri kan, dengan presiden kan? Ya. Berarti komunikasi koordinasi tidak ada.
lemahnya komunikasi koordinasi antara Bahlil dengan Presiden. Baru kemudian yang kedua, koordinasi komunikasi. Jadi ada koordinasi komunikasi lagi, kebalikannya. Koordinasi komunikasi bukan kebalikan, hal lain. Koordinasi komunikasi, jadi setiap pesan yang disampaikan kepada publik tidak oleh bertentangan dengan satu dengan yang lain antar menteri. Itu yang disebut terjadi keutuhan komunikasi, utuh komunikasinya. Bukan satu kesatuan komunikasi, harus satu bahasa, salah itu. Oh, komunikasi harus satu semua, nggak bisa komunikasi disatukan. Ibu dengan teman ibu yang paling dekat tidak pernah komunikasinya satu. Tapi utuh komunikasi boleh. Nah, oleh karena itu saya menyarankan bahwa harus ada komunikasi koordinasi, harus ada koordinasi komunikasi. Baru jalan dua-duanya. Komunikasi koordinasi supaya terkoordinir, baru koordinasi komunikasi. Komunikasi itu harus dikoordinasi supaya bidang-bidang lain tidak mengatakan lain. Cek lagi misalnya gini. Kepala Staf Komunikasi Kepresidenan Ibu, ya sebelum ditegur Presiden Bahlil, kan mendukungnya. Coba cek deh. Hasan Hasbi mengatakan bahwa setuju dengan tidak menjual gas LPG 3 kg di pengecer. Ada, cek deh. Ya. Itu. Nah, justru dia seorang yang punya otoritas di bidang komunikasi, kepala staf komunikasi kepresidenan, ternyata tidak berkomunikasi dengan presiden. Jadi yang harusnya dialah manajemen komunikasi publik, maka jabatan kepala staf komunikasi kepresidenan dia harus memanajemen komunikasi seluruh kementerian itu. Nah, saya tidak tahu latar belakang saudara Hasan Hasbi ini. Apakah orang komunikasi, saya tidak tahu. Tapi kalau orang komunikasi S1, S2, S3 komunikasi, saya kira dia tahu melakukan manajemen komunikasi itu. Gitu. Karena misalnya Ibu, segala kegiatan kan perlu ada manajemen kan? Iya. Kan ada manajemen kan? Manajemen peliputan. Kan ada kan Ibu kan? Iya. Nah, semua. Ada prosesnya begitu. Betul, ada manajemennya. Siapa pencari berita, siapa pengedit, bagaimana interaksi antara satu dengan yang lain. Gitu kan? Nah, itu yang tidak termanage di pemerintahan. Oleh karena itu saya menyarankan kepada Bapak Presiden, selain Bahlil yang dievaluasi, juga Hasan Hasbi perlu dievaluasi itu. Tidak mampu memanage komunikasi publik. Ini sebagai salah satu contoh. Karena ini adalah sangat prinsip loh peristiwa ini. Ini bukan masalah remeh-temeh ini. Bukan masalah enteng ini. Satu meninggal. Apakah karena itu ya silahkanlah. Tetapi terkait dengan ini iya. Gitu. Jadi satu orang meninggal itu nyawa manusia itu mahal. Itu harus dilihat secara kualitatif. Gitu ya. Oke, Bang Emrus tadi sempat mengatakan bahwa Prabowo ini harus memperbaiki komunikasi begitu. Soal menterinya dan lain sebagainya. Selain itu, tindakan apa yang harus diambil Prabowo untuk memperbaiki menteri-menterinya yang berulang kali membuat kesalahan begitu? Sebenarnya Pak Prabowo sudah bagus sekali. Ibu sudah dibawa mereka itu dulu ke Magelang kan? Iya. Ke Magelang tujuannya apa? Magelang itu kan akademi militer. Gitu ya. Kalau akademi militer simbolnya apa? Disiplin, taat kepada pimpinan, tidak boleh menyimpang, Iya. Tidak boleh berbohong, kan gitu. Beretika, menghormati lebih senior. Nah, sekarang percuma dong Bahlil pergi ke Magelang itu. Dia tidak koordinasi dengan pimpinannya kan? Kalau di Magelang, boleh nggak anak buah tidak berkoordinasi dengan pimpinannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Wah, kalau perang itu bisa tertembak itu. Nah, jadi percuma Bung Bahlil ke Magelang kemarin. Tidak menyerap secara baik simbol-simbol maksud Pak Prabowo itu dibawa ke sana, maknanya ada simbol non verbal loh itu, Bu. Makna kan interaksi antar manusia bisa bermain simbol non verbal kan, Ibu? Misalnya kita kasih seuntai bunga kepada seseorang, warnanya kan bermakna kan? Iya. Nah, ini kan simbol non verbal karena akademi militer simbol disiplin, simbol ketaatan terhadap pimpinan, simbol beretika, simbol taat undang-undang, taat hukum. Nah, sekarang kita lihat Bahlil.
taat nggak kepada Prabowo? Seperti Ibu katakan, tidak berkomunikasi sebelumnya. Padahal ini hal yang prinsip. Kecuali tidak hal yang prinsip gitu kan. Iya, katakanlah apa yang tidak prinsip menaikkan pangkat jabatan di kantornya, di kementeriannya, bolehlah. Izin sesuai dengan peraturan, izin tambang yang sesuai peraturan bolehlah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak berkomunikasi dengan presiden. Hal yang sangat prinsip. Jadi nggak bisa dianggap remeh-temeh ini. Jadi oleh karena itu sesuai tema kita, saya pikir Bahlil tidak perlu dipecat lah. Nggak baik lah kalau dipecatkan kurikulum vitae-nya Pak Bahlil kan tidak baik dipecat dari menteri gitu kan. Sebagai kita bahas tadi. Yang benar adalah mengundurkan diri beliau secara baik. Yang kedua adalah atau dia mengundur di reshuffle oleh Bapak Presiden. Saya kira Bapak Presiden pasti kecewa dengan tindakan sederhana. Kenapa saya berpendapat bahwa Presiden Prabowo kecewa? Karena menganulir kebijakan Prabowo dengan waktu yang singkat kan? Ya. Iya, kecewa dia. Kalau saya presiden Ibu, andai kan saya presiden, mungkin Prabowo orangnya baik gitu ya. Kalau saya presiden, saya panggil, saya bentak itu. Menteri saya yang seperti itu. Tapi mungkin Prabowo orangnya baik, santun lebih baik dari saya. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa memberikan suatu keputusan demi rakyat yang terbaik untuk bangsa dan negara yang menyangkut tentang hajat hidup orang banyak. Ada suatu keputusan yang tiba-tiba mengejutkan semua masyarakat. Sederhana membuktikan bahwa itu mengejutkan. Kan antri. Kalau nggak antri berarti tidak mengejutkan. Bukti mengejutkan itu ya, bahkan perlu klarifikasi bahwa ada yang sudah merenggang nyawa kan, meninggalkan akibat daripada kebijakan. Kalau saya sebut nanti ulah nggak enak juga saya. Kebijakan daripada saudara Bahlil ini. Ini sekaligus menunjukkan bahwa saudara Bahlil ini dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan atau mengimplementasikan kebijakan publik. Kebijakan publik tidak bisa seperti dia membuat kebijakan di perusahaannya anytime, langsung buat keputusan. Kenapa? Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Gas itu setelah kita pindah dari kayu bakar dulu ya ke minyak tanah, kompor yang bisa dinyalain pakai api itu, kemudian ke gas. Nah, gas menjadi salah satu kebutuhan utama rakyat atau masyarakat Indonesia. Kenapa saya mengatakan gitu? Makanan yang kita makan, Ibu, hampir 90% dimasak. Paling 20%, maksimal 20%, antara 10-20% yang tidak dimasak, yaitu buah-buahan atau lalapan misalnya. Jadi kalau antara 80-90% kita konsumsi masakan yang antara bahan bakarnya adalah gas sesuai dengan yang dibuat oleh pemerintah, pergantian dari minyak tanah ke gas dulu, itu tidak boleh diambil keputusan, kalau boleh tanda kutip ya, sesuka hati daripada pejabat pemerintah, dalam hal ini Bahlil. Harusnya Bahlil melakukan apa? Kajian dulu. Jadi jangan sudah kejadian peristiwa bahwa banyak antri, menimbulkan suatu ketidaknyamanan di masyarakat, baru dia turun ke lapangan. Itu kebijakan atau tindak lanjut yang tidak kurang pas. Yang benar adalah sebelum kebijakan itu dibuat, dia tanya, dia kumpulkan data di lapangan, bagaimana kondisi di lapangan. Lalu diambillah kebijakan. Kebijakan apa? Sesuatu, katakanlah dibuat kebijakan yang tidak merugikan rakyat. Ini kan kebijakan yang merugikan rakyat. Ibu, saya mau katakan bahwa yang dirugikan itu adalah usaha kecil, usaha mikro, yaitu pengecer. Saya tidak tahu di mana hati seorang Bahlil mengambil kebijakan sehingga pengecer tidak bisa jualan. Padahal dari hasil untung jualan gas yang boleh jadi limitnya atau katakanlah marginnya itu sedikit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga pengecer gas itu. Masa keuntungan itu mau digeser ke agen? Nggak benar itu keputusannya itu. Jadi kalau dikatakan untuk rakyat, saya terus terang mengatakan keputusan Bahlil kali ini bukan untuk rakyat. Ya. Tapi Bang Bahlil ini sempat mengatakan kalau keputusannya ini untuk
mengurangi adanya oknum-oknum mafia yang ingin bermain begitu Bang. Jadi nantinya harga-harga yang sudah disubsidi ini bisa rata begitu ke masyarakat. Ini sebenarnya bagaimana kalau menurut Bang Emrus sendiri? Baik, bukan berarti pedagang eceran yang tidak boleh melakukan. Hmm, Perbaiki. Misalnya, kan dikatakan ada, katakanlah menaikkan harga, permainan harga, dan lain-lain sebagainya. Yang permainan harga itu yang dikejar oleh Saudara Bahlil bekerja sama dengan aparat. Gitu loh, kejar itu. Jangan jadi rakyat yang pengecer yang jadi korban. Ibu, selain pengecer yang korban, Ibu, itu konsumen juga korban. Itu antri mereka jadi 1 hari kemarin kan, gitu. ya, Nah 1 hari harusnya mereka misalnya pedagang kecil, pedagang bubur, pedagang bakso, pedagang gorengan, jadi mereka antri 1 hari, padahal mereka harus berdagang. Nah ini yang dibuat oleh Saudara Bahlil yang tidak tepat. Nah kalau misalnya Bahlil, coba kita ikuti keputusannya, membeli di apa namanya di agen. Apakah agen sudah merata di semua? Masyarakat yang di sekitar agen mungkin diuntungkan karena dari dulu juga bisa beli dari agen kan? ya. Tapi masyarakat konsumen yang jauh dari agen yang selama ini membeli dari pengecer, mereka akan naik ojek loh Ibu. Pulang pergi Karena jauh begitu ya Bang? iya, jadi mereka akan beli bawa tabung kosongnya yang berat itu, Hmm, lalu mereka naik Gojek, anggaplah 10.000 pergi, pulang 10.000. Waktunya ada 3 variabel. Variabel berangkat, kos ojek, variabel kedua ongkos ojek balik, dan waktunya. Nah, kalau harga gas anggaplah 15.000, tambah 20.000 menjadi 35 kan? Sementara di pengecer kan rata-rata dijual 22.000. Jauh lebih murah. hmm, Nah, pertanyaan kritikal kita, kenapa Bahlil memutuskan kepada agen? Agen itu kan orang yang lebih kaya daripada pengecer kan? ya. Berarti dalam hal ini kalau kita hitung rupiah tadi menjadi harga per tabung sekitar 35.000, yang diuntungkan siapa? Agen, sehingga orang berbondong-bondong pembelinya di sana. Berarti Bahlil berpihak kepada agen, tidak berpihak kepada pengecer. Itu cara berpikirnya. Hmm, Jadi kalau misalnya ada bermain di harga, justru Bahlil dengan kementerian yang dipimpin itu bisa menyelesaikan itu. Kewenangannya bisa komunikasi dengan aparat keamanan. Jadi jangan diambil hak orang lain. Saya terus terang, keputusan ini merugikan konsumen dengan penjelasan saya tadi, merugikan pengecer sebagai usaha kecil. Sementara Prabowo mengatakan, Ibu, bahwa jangan sampai tangis rakyat, jangan sampai menangis rakyat. Kesejahteraannya harus ditingkatkan dan lain-lain sebagainya. Untung Prabowo luar biasa. Hebat. Saya beri jempol kepada Prabowo. Menganulir kebijakan Bahlil. Bahwa boleh pengecer menjual, nanti ditingkatkan statusnya menjadi misalnya subagen kan gitu. ya. Agen dengan izin yang diproses. Jadi jangan berhenti berdagang dengan Hmm, oleh karena itulah maka saya mengatakan dari sudut komunikasi publik, bahwa komunikasi publik akibat perilaku daripada Bahlil ini menjadi komunikasi publik pemerintah menjadi jelek gara-gara kebijakan Saudara Bahlil. Nah, ini saya melihat ya. bahwa ketika Bapak Presiden memutuskan itu bagus sekali, berarti Bahlil tidak, saya menghipotesakan, tidak mengkomunikasikan. Sementara keputusan tentang uh, gas 3 kilogram ini menyangkut menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Masyarakat, Diskusikanlah dulu. ya. Bisa saja disampaikan kepada Prabowo sehingga Prabowo bisa mengambil keputusan. Oh, jangan lakukan Ya. atau Tapi lakukan. kemarin, iya, Bahlil sempat mengaku belum melaporkan begitu kebijakan yang sudah dibuat Kementerian SDM. Kemudian setelah polemik ini, akhirnya dipanggil oleh Pak Prabowo, kebijakannya kemudian diganti. Sebenarnya perlukah atau sebenarnya benarkah langkah awal yang diambil oleh Bahlil ini untuk tidak berkomunikasi dengan Presiden yang berujung kemudian timbulnya polemik ini, Bang? Kalau dia tidak berkomunikasi dengan Bapak Presiden sebelum mengambil keputusan ini, menunjukkan bahwa Pak Bahlil tidak taat kepada Prabowo. Hmm. Kenapa? Kecuali keputusan yang misalnya yang sifatnya khusus gitu ya, Mm-mm. berlaku di kementerian dan lain-lain sebagainya. Tapi ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Jadi harus berkomunikasi, harus mendiskusikan. Jadi makanya seorang menteri itu
tidak sekedar orang-orang yang berjasa ketika pemilu, tetapi juga orang yang punya analisis. Apakah ini layak kulakukan? Oh, karena ini menyangkut kepentingan publik, harusnya aku tanya presiden dulu dong. Di Hmm. situ nalar. Maka jadi tidak heran yang beredar video kan. Mudah-mudahan itu tidak editan bertemu Bahlil kan. Ada satu masyarakat mengatakan pakai logikamu gitu. Ya. Keras itu, pakai logikamu katanya. Keras itu. Memang karena akibat keputusan rakyat menderita. Sangat wajar itu dilakukan. Jadi pejabat itu, menteri itu adalah pelayan masyarakat, bukan pimpinan kita itu Bahlil. Bukan, tapi pelayan. Lalu Bahlil mengatakan, kami melayani banyak orang. Betul. Tetapi harus juga melayani dengan sungguh-sungguh tanpa merugikan rakyat. Lalu kalau Ya. banyak yang dilayani, lalu ada dikorbankan rakyat. Tidak boleh begitu. Jadi kami melayani banyak orang. Lalu kalau banyak orang berarti korban masyarakat. Nggak bisa. Kalau nggak mundur. Maka oleh karena itu sesuai tema kita, Ibu. Saya kira menurut saya bahwa Pak Prabowo bukan memecat Bahlil. Tapi mengevaluasi daripada peristiwa ini dan mereshuffle Kabinet menteri. Merah Putih. Bukan semua kabinet dong. Bahlil dong yang di Oh. gitu ya. Hmm. Atau memang ada cara terbaik. Bahlilnya yang mundur. Kenapa Bang Emrus memilih untuk kemudian Bahlil saja yang mundur, bukan Pak Prabowo yang memecat begitu? Oh, justru di situ sebagai pejabat yang bertanggung jawab. Jadi nggak Hmm. merepotkan pimpinannya. Bapak Presiden yang terhormat. Nah, itu dikatakan oleh Bahlil harusnya ketemu Ya. Bapak. Karena saya mengambil keputusan yang tidak pro rakyat, yang merugikan rakyat, yang ada sudah korban meninggal dunia. Dengan rela, izinkan saya mengajukan pengunduran diri saya sebagai Menteri ESDM dan mohon Bapak Presiden menyetujui. Mengapa? Karena menyangkut kepentingan publik. Yang kedua, di Jepang Ibu, ada menteri mengatakan begini, harusnya arah angin itu kan produk alam kan? Ya. Angin yang kencang itu harusnya ke sebelah sini, bukan ke sebelah sana misalnya. Masyarakat yang sebelah sini protes. Jadi kami yang boleh merasakan angin itu, gitu loh. Padahal itu fenomena alam kan? Nah, dia mundur jadi menteri. Fenomena alam. Cuma ngomong dikatakan begitu saja, dia mundur, saya salah di situ. Nah, apalagi ini Bahlil yang sudah mengambil kebijakan tanpa saya tahu presiden dan merugikan rakyat. Dua variabel ini menurut saya sangat pantas beliau meletakkan jabatan itu. Lebih cepat dia melakukan, saya mundur sebagai tanggung jawab dia akibat kesalahan kebijakan ini, itu jauh lebih baik bagi Bahlil daripada di reshuffle. Jangan repotkan Bapak Presiden. Mereshuffle, ajukan aja pengunduran diri dan memohon Bapak Presiden, malu saya, tolonglah Tapi diganti saya supaya ya, saya tidak menjabat ini lagi. Begitu. Demikian. sejauh ini beberapa menteri juga sempat melakukan kesalahan begitu dan didesak yang sama untuk mundur, tapi juga tidak ada yang mundur. Apakah Bahlil juga akan melakukan yang sama, tetap hanya ditegur begitu, Bang? Dan akhirnya tidak dipecat maupun mengundurkan diri begitu? Saya kira itulah budaya, bukan budaya. Kalau budaya kan yang positif. Hmm. Budaya Indonesia tidak akan pernah bertanggung jawab dengan mundur. Harus kalau mundur boleh dong Bapak Presiden. Kalau dikatakan saya mundur Pak, izin Pak, nggak mau misalnya atau dengan cara apa gitu. Nah, lalu kalau kita lihat 100 hari pemerintahan ini yang paling menyusahkan rakyat dari seluruh menteri yang bisa mengambil kebijakan yang tidak katakanlah yang dikritik masyarakat gitu ya. Gitu salah satu yang dikritikkan apa itu Marwara Sirait. Dia Ya. katakan kalau ada menangkap Harun Masiku saya kasih hadiah 8 miliar. Mana tugas dia itu? Bukan tugas dia itu. Jadi Marwara telah melakukan komunikasi kebencian karena dia keluar dari PDI. Nggak boleh begitu sebagai menteri. Kecuali dia tidak menteri. Nah, kalau itu masih mungkin bisa dievaluasi dan tidak reshuffle. Jadi yang dari seluruh kebijakan, omongan, perilaku menteri, dari seluruh menteri, inilah kebijakan Bahlil ini yang lebih bermasalah. Ada pengamat mengatakan bahwa Bahlil tidak becus sampai begitu keluar. Saya ada nama pengamat itu, tidak becus mengurusi. Kan sudah kritik yang luar biasa.
Masyarakat langsung ada video yang saya katakan tadi bahwa pakai logika. Anak saya makan nih. Wah, makanya Bang Bahlil, saya menyarankan kepada saudara dalam forum ini, nggak ada salahnya mengundurkan diri, fokus mengurusi Golkar. Mengurusi Golkar juga repot kok itu. Banyak tugas-tugas di sana sambil menunggu diri nanti Munas berikutnya atau Munaslup berikutnya. Karena Bahlil kan produk Munaslup. Mana tahu nanti terjadi Munaslup. Itu aja diurusilah dulu lah. Karena saya terus terang, mengurusi kementerian tidak boleh memegang jabatan katakanlah ketua umum partai. Tidak boleh disambi. Ketua umum partai begitu. Atau memang ada orang dipercaya di Golkar. Saya tidak tahu. Yang ada orang ketua harian ya. Ketua Ya. harian Golkar apa ada. Itu saya tidak tahu. Tapi dari kebijakan Bahlil ini sudah wajar. Bahlil mengundurkan diri sebagai Menteri ESDM karena sudah menyusahkan rakyat. Lihat itu foto itu yang sedang kita lihat ini. Antri, pegang gas, ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah ubanan di sana. Apa enggak kasihan? Di mana mata hati saudara Bahlil? Lihat itu sudah tua. Yang meninggal itu ibu, saya baca di media ibu, gitu ya. Itu sudah menabung untuk berangkat ke tanah suci. Sudah menabung dia sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan dirinya. Tetapi karena kebijakan ini lalu antri. Apakah karena itu meninggal atau tidak? Tapi terkait dengan itu. Kan di situ. Demikian. Iya. Tadi Bang Ebro juga sempat mengatakan bahwa Presiden sebenarnya perlu untuk mereshuffle Bahlil begitu. Tapi kan sebelumnya menteri-menteri sebelumnya ini juga sudah berpolemik begitu. Apakah ini waktu yang tepat sebenarnya untuk kemudian Pak Presiden Prabowo untuk mereshuffle Kabinet Merah Putih begitu? Dari segi kinerja, khusus yang satu ini sudah wajar di reshuffle. Tapi kan ada menteri dulu yang mengatakan kemarin, misalnya, bahwa peristiwa 98 tidak pelanggaran HAM. Kan begitu? Ya bolehlah. Kalaupun dia mundur ya terserah. Tapi ini lebih substansi, lebih mengganggu kepentingan kebutuhan mendasar masyarakat. Gas ibu, kebutuhan mendasar loh ibu. Saya sudah kemarin itu Desember saya dari Aceh, dari Jakarta ke Aceh balik dari semua masyarakat yang saya kunjungi sudah pakai gas melon tanda kutip ya. Sudah pakai gas 3 kg semua. Tidak ada lagi pakai kayu bakar yang saya lihat. Berarti sudah merupakan kebutuhan pokok. Sementara Bahlil mengambil keputusan begitu tiba-tiba. Begitu. Seharusnya apa yang dilakukan Ibu? Nah inilah menurut saya bahwa ada menteri ini secara kapabilitas belum layak jadi menteri. Secara kedewasaan komunikasi juga belum layak jadi menteri. Dari sudut komunikasi Bu. Komunikasi tidak hanya sekedar ngomong ya. Misalnya, sebelum diputuskan dia berkomunikasi dulu. Pergi ke masyarakat, menampung aspirasi, bagaimana distribusi, bagaimana harga, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Dan dia turun ke lapangan. Harus tahu di bawah dulu ya Bang ya? Baru turun dulu ke lapangan ke bawah, Bahlil turun, terutama dia turun di kampung halamannya lah, di Papua sana. Lalu yang lain dirjen dan lain-lain terjun di semua masyarakat. Atas dasar yang data fakta yang ditampung, mungkin mereka akan memutuskan seperti yang diinginkan oleh para Prabowo. Oh, harus tetap pengecer. Kalau tidak pengecer nanti menjual jadi bisa Mahal. manjang. Bisa saja tiba-tiba ide muncul atau dari diskusi setelah kumpulkan data. Oh, pengecer kita tingkatkan menjadi sub agen. Oh bagus sekali. Makanya saya terus terang, saya bangga dengan Prabowo kali ini. Dengan keputusannya. Luar biasa. Saya harus apresiasi itu. Solusi yang sangat operasional, yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Yang bertentangan dengan kebijakan Bahlil. Oleh karena itu, sebenarnya kalau Bahlil punya hati, gitu, begitu pimpinannya bagus mengambil solusi daripada kebijakan yang dibuat Bahlil yang bermasalah itu, seharusnya dia introspeksi. Bapak Presiden, Bapak yang benar. Aku salah kemarin. Hebat Bapak. Harusnya ini yang harus kulakukan. Tapi mohon maaf, karena saya tidak berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Saya tidak tahu petunjuk ini. Sebagai bagian dari tanggung jawab saya mundur Bapak Presiden. Izinkan Pak, izinkan Pak. Toh, Bahlil Andika mundur dari menteri bukan lagi tidak makan. Kan udah kaya dia. Apa lagi yang dia carinya? Kalau memang dia menteri mampu mengurusi rakyat, sejahtera rakyat, kita support lah.
Tapi biar aja dia jadi pengusaha saja lah. Udah kaya kok dia. Demikian. Ya. Berarti apakah kebijakan Bahlil ini justru menggembosi wibawa Prabowo, Bang? Karena kan ini bisa dikatakan tidak sejalan begitu dengan kebijakan Pak Presiden yang selalu mengutamakan rakyatnya begitu. Baik. Sebenarnya bisa berdampak menggembosi Prabowo. Cuma tidak jadi menggembosi karena Pak Prabowo bagus. Langsung segera ngambil keputusan. Ya kan? Coba kalau Prabowo tidak seperti itu, keputusan yang sangat bagus itu, yang sangat genuine itu, yang sangat luar biasa itu, menggembosi. Iya kan? Ya. Prabowo luar biasa, hebat. Benar-benar dia seorang pemimpin, seorang jenderal yang pro rakyat, yang ada di pihak rakyat. Luar biasa. Jadi sebenarnya disadari atau tidak disadari oleh Bahlil, tindakan itu bisa menggembosi Prabowo. Tapi Prabowo bagus juga. Langsung cepat mengambil keputusan begitu ya? Tidak tergembosi. Karena cepat mengambil keputusan dan solutif dan bagus. Hebat. Coba. Apa yang dikatakan yang disampaikan oleh Prabowo melalui Dasko kan? Itu yang terbaik. Tidak ada di luar itu Ibu lagi. Coba apa yang kita pikirkan di luar itu? Nggak ada lagi. Mau apa diputuskan? Misalnya alternatif A, B, C. Ini yang terbaik. Artinya pengecer ditingkatkan menjadi subagen dan tetap pengecer di tempat itu sehingga masyarakat membelinya bisa terakses. Begitu. Dan kemudian kalau misalnya begini, mengatasi tentang katakanlah harga, katakanlah ada bermain harga gitu ya. Nah, bisa nggak supaya tepat sasaran? Kan kadang-kadang banyak pemerintah ini tidak tepat sasaran kan begitu. Nah, ada yang bisa dicontoh di Pertamina. Kenapa Pertamina tidak melakukan di LPG 3 kg? Pertamina khusus solar apa itu? Yang 6.800 pakai barcode. Kenapa tidak dibuat barcode bagi masyarakat pembeli gas subsidi? Dibuat alatnya itu kan semacam apa itu? Nggak tahu lah, ada alat di pom bensin itu. Cek, wah ini pengguna gas per minggu 2 galon misalnya. Lewat dari nggak boleh. Nah, barcode. Jadi terkontrol. Baru kemudian. Nah, kalau orang yang tidak mampu, bagi masyarakat yang mampu berarti membeli gas di atas 3 kg atau 12 kg kan? Ya. Kan berat banget ngangkatnya itu, Ibu. Ibu-ibu ngangkat itu, Ibu, karena suaminya bekerja, gitu ya. Misalnya, atau pembantu di rumah, mohon maaf dengan segala kehormat saya kepada para pekerja rumah tangga. Nah, mengangkat 12 kilo. Wah, itu tidak manusiawi itu. Seharusnya apa yang dilakukan Ibu? Nah, ini harusnya yang didiskusikan oleh Bahlil. Jadi solusi bagi masyarakat. Nah, bisa misalnya tetap gas melon yang subsidi warna hijau sekarang, warnanya 3 kg non subsidi warna pink misalnya. Nah, jadi ibu-ibu pun bisa nenteng kan? Iya kan? Masih kecil begitu ya ukurannya. Ya, masih kecil, tapi non subsidi. Bisa Ya. saja satu melon itu menjadi 40.000, nggak tahu lah. Kalau soal itu dihitung oleh Pertamina lah. Ada nggak ide itu semacam itu? Nah, pakai barcode. Yang subsidi tidak perlu barcode. Yang non subsidi tidak disubsidi. Yang disubsidi pakai barcode. Yang non subsidi tidak usah pakai barcode. Bebas saja orang sesuai harga pasar. Bisa nggak dibuat begini? Ini pada kesempatan ini saya menyarankan kepada pemerintah Prabowo. Pak Prabowo, tolong dibuat gas 3 kg non subsidi warnanya apapun. Saya sarankan pink. Sehingga ibu-ibu bisa belanja dengan masih bisa ditenteng. Yang subsidi yang hijau itu. Wah, luar biasa. Ide-ide cemerlang semacam ini yang harus dikeluarkan oleh menteri. Bukan mengeluarkan kebijakan lalu yang beli itu adalah dari agen. Bahkan spekulasi sudah muncul, Ibu. Ada spekulasi, coba cek di media-media. Ini keputusan yang dibuat untuk mengalihkan isu pagar bambu laut. Jadi liar kan? Ada kan? Iya. Iya, mengalihkan isu pagar bambu laut. Wah, kan apa itu Bahlil kan dekat dengan Jokowi. Itu isu, padahal belum tentu itu. Terus terang bisa liar loh. Itu yang tidak dipikirkan. Maka saya terus terang, seorang menteri harus punya kemampuan kedewasaan komunikasi untuk menganalisis itu. Jadi liar sekarang. Ada itu keluar.
Oh, Bahkan berarti yang ini di luar sana juga sudah berkembang isu tersebut ya, karena memang persoalan pagar laut ini memang sebenarnya udah memanas, mulai memanas, kemudian adanya kebijakan gas LPG ini kemudian tertutup begitu ya, Bang? betul bisa secara fakta di lapangan, secara fakta di lapangan isu kan tertutup. Tapi apakah itu agendanya dia? Saya tidak bisa katakan bahwa Bahlil punya agenda itu. Saya nanti bisa dituntut nanti. Saya tidak bisa katakan. Tapi fakta di lapangan muncul isu itu sehingga secara fakta isu tentang pagar bambu di laut berkurang. Nggak tahu lah minggu depan muncul lagi gitu ya. Ya, Muncul lagi. Nah, jadi oleh karena itulah maka hati-hati mengambil kebijakan. Terutama kebijakan publik. Maka ada jurusan Ibu, ilmu pengetahuan kebijakan publik. Ada itu S2, S3 kebijakan publik kan, ada ahli kebijakan publik kan, ya. pakar bidang kebijakan publik, ada itu. Dipertimbangkan semua aspek, saya tidak ahli di bidang itu, baru secara sosiologis, secara politik, secara ekonomi kemampuan beli, dan kemudian kondisi psikologi masyarakat harus holistik melihatnya. Sayang Bahlil tidak mempertimbangkan. Padahal saya yakin di Kementerian SDM banyak di situ pakar-pakar, banyak dokter-dokter di situ. Dokter sosiologi jangan-jangan ada di situ, dokter hukum ada di sana. Ahli, dengar dong mereka, panggil dong mereka. Tapi cilakanya Ibu, pejabat-pejabat yang ada di bawah atau staf yang ada di bawah Ibu, biasanya manut apa kata menteri. Ya, Ya. ada petunjuk, baru ada siap salah. Itu yang terjadi, jadi merusak. Nah, kemudian Menteri Bahlil coba dicek, ada nggak tenaga ahli di sana? Tenaga ahli Kementerian SDM. Benar-benar nggak ahli itu. Nah, kalau ahli harus berani berbeda pendapat dengan Bahlil. Tapi di ruang tertutup. Itu namanya ahli. Tapi kalau ahli karena balas jasa, ya pasti bilang, ya Bapak Menteri, ada petunjuk, apa siap salah. Begitu. Jadi nggak tenaga ahli itu yang di sana. Tenaga ahli di Kementerian SDM atau seluruh kementerian harus berani berbeda dengan menterinya demi untuk rakyat. Tetapi di ruang tertutup. Tutup. Tapi kalau Ya. misalnya siap ada petunjuk, ada arahan, waduh, itu bahasa feodal. Itu kan yang terjadi kita sekarang. Ada perintah, ada arahan, ada petunjuk. Itu harus kita hapus itu dalam birokrasi kita. Karena itu bahasa feodal itu, yang tidak boleh begitu. Yang dirugikan kalau itu dilakukan rakyat. Sehingga menteri seolah-olah benar sendiri. Menteri seolah-olah dia yang berkuasa di kementerian itu. Padahal kementerian itu milik rakyat itu. Demikian. Baik. Menurut Bang Emrus sendiri, apakah kericuhan gas LPG 3 kilogram ini imbas dari kabinet Prabowo yang kurang berkoordinasi begitu? Saya kira ya bukti ini. Hmm. Tidak ada koordinatif. Jadi Ibu, jadi ada komunikasi koordinasi. Jadi melakukan komunikasi untuk mengkoordinasi kan. Jadi Ya, integrasi komunikasi antar berbagai kementerian atau yang terkait sehingga terkoordinir. Nah, sekarang terkoordinir enggak? Tadi Ibu katakan tidak. di awal bahwa dia tidak bicarakan dengan menteri kan, dengan presiden kan? Ya, Berarti komunikasi koordinasi tidak ada. Lemahnya komunikasi koordinasi antara Bahlil dengan presiden. Baru kemudian yang kedua, koordinasi komunikasi. Jadi ada koordinasi komunikasi lagi, kebalikannya. Koordinasi komunikasi bukan kebalikan, hal lain. Koordinasi komunikasi, jadi setiap pesan yang disampaikan kepada publik tidak oleh bertentangan dengan satu dengan yang lain. Antar menteri, itu yang disebut terjadi keutuhan komunikasi, utuh komunikasinya. Bukan satu kesatuan komunikasi, harus satu bahasa, salah itu. ya. Oh, komunikasi harus satu semua, nggak bisa komunikasi disatukan. Ibu dengan teman ibu yang paling dekat tidak pernah komunikasinya satu. Hmm. Tapi utuh komunikasi boleh. Nah, oleh karena itu saya menyarankan bahwa harus ada komunikasi koordinasi, harus ada koordinasi komunikasi. Baru jalan dua-duanya. Komunikasi koordinasi supaya terkoordinir, baru koordinasi komunikasi. Komunikasi itu harus dikoordinasi Hmm. supaya bidang-bidang lain tidak mengatakan lain. Cek lagi misalnya gini. Kepala Staf Komunikasi Kepresidenan Ibu, ya sebelum ditegur Presiden Bahlil, kan mendukungnya. Coba cek deh. Ya. Hasan Hasbi mengatakan bahwa setuju dengan tidak menjual gas LPG 3 kg di pengecer.
Ada, Mm-mm. cek deh. Ya. Ada itu. Nah, justru dia seorang yang punya otoritas di bidang komunikasi, kepala staf komunikasi kepresidenan, ternyata tidak berkomunikasi dengan presiden. Mm. Jadi yang harusnya dialah manajemen komunikasi publik, maka jabatan kepala staf komunikasi kepresidenan dia harus memanajemen komunikasi seluruh kementerian itu. Mm. Nah, saya tidak tahu latar belakang saudara Hasan Hasbi ini. Apakah orang komunikasi, saya tidak tahu. Tapi kalau orang komunikasi S1, S2, S3 komunikasi, saya kira dia tahu melakukan manajemen komunikasi itu. Gitu. Karena misalnya Ibu, segala kegiatan kan perlu ada manajemen kan? Kan Ya. ada manajemen kan? Manajemen peliputan kan ada kan Ibu kan? Ya. Nah, Ada semua. prosesnya begitu. Betul, ada manajemennya. Siapa pencari berita, siapa pengedit, bagaimana interaksi antara satu dengan yang lain. Gitu Mm. kan? Nah, itu yang tidak termanage di pemerintahan. Oleh karena itu saya menyarankan kepada Bapak Presiden, selain Bahlil yang dievaluasi, juga Hasan Hasbi perlu dievaluasi itu. Ya. Tidak mampu memanage komunikasi publik. Ini Mm. sebagai salah satu contoh. Karena ini adalah sangat prinsip loh peristiwa ini. Ini bukan masalah remeh-temeh ini. Mm. Bukan masalah enteng ini. Satu meninggal. Apakah karena itu ya silahkanlah. Tetapi terkait dengan ini iya. Gitu. Jadi Ya. satu orang meninggal itu nyawa manusia itu mahal. Itu harus dilihat secara kualitatif. Gitu Ya. ya. Oke, demikian. Bang Emrus tadi sempat mengatakan bahwa Prabowo ini harus memperbaiki komunikasi begitu, soal menterinya dan lain sebagainya. Selain itu, tindakan apa yang harus diambil Prabowo untuk memperbaiki menteri-menterinya yang berulang kali membuat kesalahan begitu? Sebenarnya Pak Prabowo sudah bagus sekali. Ibu sudah dibawa mereka itu dulu ke Magelang kan? Ya. Ke Magelang tujuannya apa? Magelang itu kan akademi militer. Gitu ya. Kalau akademi militer simbolnya apa? Disiplin, taat kepada pimpinan, tidak boleh menyimpang, Ya. uh, uh, tidak boleh berbohong, kan gitu. Beretika, menghormati lebih senior. Nah, sekarang percuma dong Bahlil pergi ke Magelang itu. Dia tidak koordinasi dengan pimpinannya kan? Kalau di Magelang, boleh nggak anak buah tidak berkoordinasi dengan pimpinannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Wah, kalau perang itu bisa tertembak itu. Nah, jadi percuma Bung Bahlil ke Magelang kemarin tidak menyerap secara baik simbol-simbol maksud Pak Prabowo itu dibawa ke sana, maknanya adalah simbol non verbal loh itu, Bu. Ya. Makna kan interaksi antar manusia bisa bermain simbol non verbal kan, Ibu? Mm. Nah, misalnya kita kasih seuntai bunga kepada seseorang, warnanya kan bermakna kan? Ya. Nah, ini kan simbol non verbal karena akademi militer simbol disiplin, simbol ketaatan terhadap pimpinan, Mm. simbol beretika, simbol taat undang-undang, taat hukum. Nah, sekarang kita lihat Bahlil. Taat nggak kepada Prabowo? Seperti Ibu katakan, tidak berkomunikasi sebelumnya. Padahal ini hal yang prinsip. Mm. Kecuali tidak hal yang prinsip gitu kan? Iya, katakanlah apa yang tidak prinsip menaikkan pangkat jabatan di kantornya, di kementeriannya, bolehlah. Izin sesuai dengan peraturan, izin tambang yang sesuai peraturan bolehlah. Ini Mm. menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak berkomunikasi dengan presiden. Hal yang sangat prinsip. Jadi nggak bisa dianggap remeh-temeh ini. Jadi oleh karena itu sesuai tema kita, saya pikir Bahlil tidak perlulah dipecat lah. Nggak baik lah kalau dipecatkan kurikulum vitae-nya Pak Bahlil kan tidak baik dipecat dari menteri gitu kan. Sebagai kita bahas tadi. Yang benar adalah mengundurkan diri beliau secara Ya. baik. Yang kedua adalah atau dia mengundur di reshuffle oleh Bapak Presiden. Saya kira Bapak Presiden pasti kecewa dengan tindakan sederhana. Kenapa saya berpendapat bahwa Presiden Prabowo kecewa? Karena menganulir kebijakan Prabowo dengan waktu yang singkat kan? Ya. Iya, kecewa dia. Kalau saya presiden Ibu, andai kan saya presiden, mungkin Prabowo orangnya baik gitu ya. Mm. Kalau saya presiden, saya panggil, saya bentak itu. Menteri saya yang seperti itu. Tapi mungkin Prabowo orangnya baik, santun lebih baik dari saya. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa memberikan suatu keputusan demi rakyat yang terbaik.
untuk bangsa dan negara yang menyangkut tentang hajat hidup orang banyak. Ada suatu keputusan yang tiba-tiba mengejutkan semua masyarakat. Sederhana membuktikan bahwa itu mengejutkan. Kan antri. Kalau Ya. nggak antri berarti tidak mengejutkan. Bukti mengejutkan itu ya. Bahkan perlu klarifikasi bahwa ada yang sudah merenggang nyawa kan, meninggalkan Benar. akibat daripada kebijakan. Kalau saya sebut nanti ulah nggak enak juga saya. Kebijakan daripada saudara Bahlil ini. Ya, ini sekaligus menunjukkan bahwa saudara Bahlil ini dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan atau mengimplementasikan kebijakan publik. Hmm. Kebijakan publik tidak bisa seperti dia membuat kebijakan di perusahaannya. Anytime. Langsung buat keputusan. Kenapa? Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Gas itu setelah kita pindah dari kayu bakar dulu ya ke minyak tanah, kompor yang bisa dinyalain pakai api itu, kemudian ke gas. Nah, gas menjadi salah satu kebutuhan utama rakyat atau masyarakat Indonesia. Kenapa saya mengatakan gitu? Makanan yang kita makan, Ibu, hampir 90% dimasak. Paling Ya. 20%, maksimal 20%, antara 10-20% yang tidak dimasak, yaitu buah-buahan atau lalapan misalnya. Jadi kalau antara 80-90% kita konsumsi masakan yang antara bahan bakarnya adalah gas sesuai dengan yang dibuat oleh pemerintah, pergantian dari minyak tanah ke gas dulu, itu tidak boleh diambil keputusan, kalau boleh tanda kutip ya, sesuka hati daripada pejabat pemerintah, dalam hal ini Bahlil. Harusnya Bahlil melakukan apa? Kajian dulu. Jadi jangan sudah kejadian peristiwa bahwa banyak antri, menimbulkan suatu ketidaknyamanan di masyarakat, baru dia turun ke lapangan. Itu kebijakan atau tindak lanjut yang tidak kurang pas. Yang benar adalah sebelum kebijakan itu dibuat, dia tanya, dia kumpulkan data di lapangan, bagaimana kondisi di lapangan. Lalu diambillah kebijakan. Kebijakan apa? Sesuatu, katakanlah dibuat kebijakan yang tidak merugikan rakyat. Ini kan kebijakan yang merugikan rakyat. Ibu, saya mau katakan bahwa yang dirugikan itu adalah usaha kecil, usaha mikro, yaitu pengecer. Saya tidak tahu di mana hati seorang Bahlil mengambil kebijakan sehingga pengecer tidak bisa jualan. Padahal dari hasil untung jualan gas yang boleh jadi limitnya atau katakanlah marginnya itu sedikit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga pengecer gas itu. Masa keuntungan itu mau digeser ke agen? Nggak benar itu keputusannya itu. Jadi kalau dikatakan untuk rakyat, saya terus terang mengatakan, keputusan Bahlil kali ini bukan untuk rakyat. Ya. Tapi Nah, Bang Bahlil kedua, ini sempat mengatakan kalau keputusannya ini untuk mengurangi adanya oknum-oknum mafia yang ingin bermain begitu Bang. Jadi nantinya harga-harga yang sudah disubsidi ini bisa rata begitu ke masyarakat. Ini sebenarnya bagaimana kalau menurut Bang Emrus sendiri? baik, bukan berarti pedagang eceran yang tidak boleh melakukan. Perbaiki. Misalnya, kan dikatakan ada, katakanlah menaikkan harga, permainan harga, dan lain-lain sebagainya. Yang permainan harga itu yang dikejar oleh saudara Bahlil bekerja sama dengan aparat. Gitu loh, kejar itu. Jangan jadi rakyat yang pengecer yang jadi korban. Ibu, selain pengecer yang korban, Ibu, itu konsumen juga korban. Itu antri mereka jadi 1 hari kemarin kan? Gitu. Ya. Nah, 1 hari harusnya mereka misalnya pedagang kecil, pedagang bubur, pedagang bakso, pedagang gorengan. Jadi mereka antri 1 hari. Padahal mereka harus berdagang. Nah, ini yang dibuat oleh saudara Bahlil yang tidak tepat. Nah, kalau misalnya Bahlil, coba kita ikuti keputusannya. Membeli di apa namanya, di agen. Apakah agen sudah merata di semua? Masyarakat yang di sekitar agen mungkin diuntungkan karena dari dulu juga bisa beli dari agen kan? Ya. Tapi masyarakat konsumen yang jauh dari agen yang selama ini membeli dari pengecer, mereka akan naik ojek loh Ibu. Pulang pergi Karena jauh begitu ya Bang? iya, jadi mereka akan beli bawa tabung kosongnya yang berat itu, lalu mereka naik Gojek, anggaplah 10.000 pergi, pulang 10.000.
waktunya. Ada 3 variabel. Variabel berangkat, kos ojek, variabel kedua ongkos ojek balik, dan waktunya. Nah, kalau harga gas anggaplah 15.000, tambah 20.000 menjadi 35 kan? Sementara di pengecer kan rata-rata dijual 22.000. Jauh lebih murah. Nah, pertanyaan kritikal kita, kenapa Bahlil memutuskan kepada agen? Agen itu kan orang yang lebih kaya daripada pengecer kan? Berarti dalam hal ini kalau kita hitung rupiah tadi menjadi harga per tabung sekitar 35.000, yang diuntungkan siapa? Agen, sehingga orang berbondong-bondong pembelinya di sana. Berarti Bahlil berpihak kepada agen, tidak berpihak kepada pengecer. Itu cara berpikirnya. Jadi kalau misalnya ada bermain di harga, justru Bahlil dengan kementerian yang dipimpin itu bisa menyelesaikan itu. Kewenangannya bisa berkomunikasi dengan aparat keamanan. Jadi jangan diambil hak orang lain. Saya terus terang, keputusan ini merugikan konsumen dengan penjelasan saya tadi, merugikan pengecer sebagai usaha kecil. Sementara Prabowo mengatakan, Ibu, bahwa jangan sampai tangis rakyat, jangan sampai menangis rakyat. Kesejahteraannya harus ditingkatkan dan lain-lain sebagainya. Untung Prabowo luar biasa. Hebat. Saya beri jempol kepada Prabowo. Menganulir kebijakan Bahlil. Bahwa boleh pengecer menjual, nanti ditingkatkan statusnya menjadi misalnya subagen kan gitu. Ya. Agen dengan izin yang diproses. Jadi jangan berhenti berdagang dengan subagen. Oleh karena itulah maka saya mengatakan dari sudut komunikasi publik, bahwa komunikasi publik akibat perilaku daripada Bahlil ini menjadi komunikasi publik pemerintah menjadi jelek gara-gara kebijakan saudara Bahlil. Nah, ini saya melihat bahwa ketika Bapak Presiden memutuskan itu bagus sekali, berarti Bahlil tidak, saya menghipotesakan, tidak mengkomunikasikan. Sementara keputusan tentang gas 3 kg ini menyangkut menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Diskusikanlah dulu. Bisa saja disampaikan kepada Prabowo sehingga Prabowo bisa mengambil keputusan. Oh, jangan lakukan. Atau Tapi lakukan. kemarin Bahlil sempat mengaku belum melaporkan begitu kebijakan yang sudah dibuat Kementerian SDM. Kemudian setelah polemik ini akhirnya dipanggil oleh Pak Prabowo, kebijakannya kemudian diganti. Sebenarnya perlukah atau sebenarnya benarkah langkah awal yang diambil oleh Bahlil ini untuk tidak berkomunikasi dengan Presiden yang berujung kemudian timbulnya polemik ini, Bang? Kalau dia tidak berkomunikasi dengan Bapak Presiden sebelum mengambil keputusan ini, menunjukkan bahwa Pak Bahlil tidak taat kepada Prabowo. Kenapa? Kecuali keputusan yang misalnya yang sifatnya khusus gitu ya, berlaku di kementerian dan lain-lain sebagainya. Tapi ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Jadi harus berkomunikasi, harus mendiskusikan. Jadi makanya seorang menteri itu tidak sekedar orang-orang yang berjasa ketika pemilu, tetapi juga orang yang punya analisis. Apakah ini layak kulakukan? Oh, karena ini menyangkut kepentingan publik, harusnya aku tanya Presiden dulu dong. Di situ nalar. Maka jadi tidak heran yang beredar video kan, mudah-mudahan itu tidak editan, bertemu Bahlil kan, ada satu masyarakat mengatakan pakai logikamu gitu. Keras itu, pakai logikamu katanya. Keras itu, memang karena akibat keputusan rakyat menderita, sangat wajar itu dilakukan. Jadi pejabat itu, menteri itu adalah pelayan masyarakat, bukan pimpinan kita itu Bahlil. Bukan, tapi pelayan. Lalu Bahlil mengatakan, kami melayani banyak orang. Betul. Tetapi harus juga melayani dengan sungguh-sungguh tanpa merugikan rakyat. Lalu kalau banyak yang dilayani, lalu ada dikorbankan rakyat. Tidak boleh begitu. Jadi kami melayani banyak orang. Lalu kalau banyak orang berarti korban masyarakat. Nggak bisa. Kalau nggak mundur. Maka oleh karena itu sesuai tema kita, Ibu. Saya kira menurut saya bahwa Pak Prabowo bukan memecat Bahlil. Tapi mengevaluasi daripada peristiwa ini dan mereshuffle Kabinet Merah Putih. Bukan semua kabinet dong. Bahlil dong yang di gitu ya. Atau memang ada cara terbaik. Bahlilnya yang mundur. Kenapa Bang Emrus memilih untuk kemudian
Bahlil saja yang mundur, bukan Pak Prabowo yang memecat begitu. Oh, justru di situ sebagai pejabat yang bertanggung jawab. Jadi nggak Hmm. merepotkan pimpinannya. Bapak Presiden yang terhormat, nah itu dikatakan oleh Bahlil harusnya ketemu Ya. Bapak. Karena saya mengambil keputusan yang tidak pro rakyat, yang merugikan rakyat, yang ada sudah korban meninggal dunia. Dengan rela, izinkan saya mengajukan pengunduran diri saya sebagai Menteri ESDM dan mohon Bapak Presiden menyetujui. Mengapa? Karena menyangkut kepentingan publik. Yang kedua, di Jepang Ibu, ada menteri mengatakan begini, harusnya arah angin itu kan produk alam kan? Ya. Angin yang kencang itu harusnya ke sebelah sini, bukan ke sebelah sana misalnya. Masyarakat yang sebelah sini protes. Jadi kami yang boleh merasakan angin itu, gitu loh. Padahal itu fenomena alam kan? Hmm. Nah, dia mundur jadi menteri. Fenomena alam. Cuma ngomong dikatakan begitu saja, dia mundur, saya mundur, saya salah di situ. Nah, apalagi ini Bahlil yang sudah mengambil kebijakan tanpa saya tahu presiden dan merugikan rakyat, dua variabel ini menurut saya sangat pantas beliau meletakkan jabatan itu. Lebih cepat dia melakukan, saya mundur sebagai tanggung jawab dia akibat kesalahan kebijakan ini, itu jauh lebih baik bagi Bahlil daripada di reshuffle. Jangan repotkan Bapak Presiden mereshuffle, ajukan aja pengunduran diri dan memohon Bapak Presiden, malu saya, tolonglah Tapi diganti saya supaya ya, saya tidak menjabat ini lagi. Begitu. Demikian. sejauh ini beberapa menteri juga sempat melakukan kesalahan begitu dan didesak yang sama untuk mundur. Tapi juga tidak ada yang mundur. Apakah Bahlil juga akan melakukan yang sama, tetap hanya ditegur begitu, Bang? Dan akhirnya tidak dipecat maupun mengundurkan diri begitu. Saya kira itulah budaya, bukan budaya. Kalau budaya kan yang positif. Hmm. Budaya Indonesia tidak akan pernah bertanggung jawab dengan mundur. Harus kalau mundur boleh dong Bapak Presiden. Kalau dikatakan saya mundur Pak, izin Pak, nggak mau misalnya atau dengan cara apa gitu. Nah, lalu kalau kita lihat 100 hari pemerintahan ini yang paling menyusahkan rakyat dari seluruh menteri yang bisa mengambil kebijakan yang tidak katakanlah yang dikritik masyarakat gitu ya. Gitu salah satu yang dikritikkan apa itu Marwara Sirait. Dia Ya. katakan kalau ada menangkap Harun Masiku saya kasih hadiah 8 miliar. Mana tugas dia itu? Bukan tugas dia itu. Jadi Marwara telah melakukan komunikasi kebencian karena dia keluar dari PDI. Nggak boleh begitu sebagai menteri. Kecuali dia tidak menteri. Nah, kalau itu masih mungkin bisa dievaluasi dan tidak reshuffle. Jadi yang dari seluruh kebijakan, omongan, perilaku menteri, dari seluruh menteri, inilah kebijakan Bahlil ini yang lebih bermasalah. Ada pengamat mengatakan bahwa Bahlil tidak becus sampai begitu keluar. Saya ada nama pengamat itu, tidak becus mengurusi. Kan sudah kritik yang luar biasa. Masyarakat langsung ada video yang saya katakan tadi bahwa pakai logika. Anak saya makan nih. Makanya Bang Bahlil, saya menyarankan kepada saudara dalam forum ini, nggak ada salahnya mengundurkan diri, fokus mengurusi Golkar juga repot kok itu, banyak tugas-tugas di sana sambil menunggu diri nanti munas munas berikutnya atau munaslup berikutnya karena Balil kan produk munaslup. Mana tahu nanti terjadi munaslup. Itu aja diurusi lah dulu lah. Karena saya terus terang, mengurusi kementerian tidak boleh memegang jabatan katakanlah ketua umum partai, tidak boleh disambi ketua umum partai begitu. Atau memang ada orang dipercaya di Golkar, saya tidak tahu. Yang ada orang ketua harian ya, ketua Ya. harian Golkar apa ada, itu saya tidak tahu. Tapi dari kebijakan Bahlil ini sudah wajar Bahlil mengundurkan diri sebagai Menteri ESDM karena sudah menyusahkan rakyat. Lihat itu foto itu yang sedang kita lihat ini, antri pegang gas, ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah ubanan di sana. Apa enggak kasihan? Di mana mata hati saudara Bahlil? Lihat itu sudah tua. Yang meninggal itu Ibu, saya baca di media Ibu, gitu ya. Itu sudah menabung untuk berangkat ke tanah suci. Sudah menabung dia sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan dirinya. Tetapi karena kebijakan ini lalu antri. Apakah karena itu meninggal atau tidak?
tapi terkait dengan itu. Kan di situ, demikian. Iya. Tadi Bang Ebru juga sempat mengatakan bahwa presiden sebenarnya perlu untuk mereshuffle Bahlil begitu. Tapi kan sebelumnya menteri-menteri sebelumnya ini juga sudah berpolemik begitu. Apakah ini waktu yang tepat sebenarnya untuk kemudian Pak Presiden Prabowo untuk mereshuffle kabinet merah putih begitu? Dari segi kinerja, khusus yang satu ini sudah wajar di Hmm. reshuffle. Tapi kan ada menteri dulu yang mengatakan kemarin, misalnya, bahwa peristiwa 98 tidak pelanggaran HAM. Kan begitu? Ya bolehlah. Kalaupun dia mundur ya terserah. Tapi ini lebih substansi, Hmm. lebih mengganggu kepentingan kebutuhan mendasar masyarakat. Gas Ibu, kebutuhan mendasar loh Ibu. Saya sudah kemarin itu Desember saya dari Aceh, dari Jakarta ke Aceh, balik dari semua masyarakat yang saya kunjungi sudah pakai gas melon, melon tanda kutip ya. Sudah pakai gas 3 kilogram semua, tidak ada lagi pakai kayu bakar yang saya lihat. Berarti sudah merupakan kebutuhan pokok. Sementara Bahlil mengambil keputusan begitu tiba-tiba, begitu. Seharusnya apa yang dilakukan Ibu? Nah inilah menurut saya bahwa ada menteri ini secara kapabilitas belum layak jadi menteri. Secara kedewasaan komunikasi juga belum layak jadi menteri. Dari sudut komunikasi, Bu. Komunikasi Ya. tidak hanya sekedar ngomong ya. Misalnya, sebelum diputuskan dia berkomunikasi dulu. Pergi ke masyarakat, menampung aspirasi, bagaimana distribusi, bagaimana harga, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Dan dia turun ke lapangan. Kalau Harus boleh tahu di Bahlil, bawah dulu ya Bang ya? baru turun dulu ke lapangan ke bawah, Bahlil Hmm. turun, terutama dia turun di kampung halamannya lah, di Papua sana. Lalu yang lain, dirjen dan lain-lain, terjun di semua masyarakat. Atas dasar yang data fakta yang ditampung, mungkin mereka akan memutuskan seperti yang diinginkan oleh para Prabowo. Oh, harus tetap pengecer. Kalau tidak pengecer nanti menjual jadi bisa Mahal. manjang. Bisa saja tiba-tiba ide muncul atau dari diskusi setelah kumpulkan data, oh, pengecer kita tingkatkan menjadi sub agen. Oh, bagus sekali. Makanya saya terus terang, saya bangga dengan Prabowo kali ini. Dengan keputusannya. Luar biasa. Saya harus apresiasi itu. Solusi yang sangat operasional, yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Yang bertentangan dengan kebijakan Bahlil. Oleh karena itu, sebenarnya kalau Bahlil punya hati, gitu, begitu pimpinannya bagus mengambil solusi daripada kebijakan yang dibuat Bahlil yang bermasalah itu, seharusnya dia introspeksi. Bapak Presiden, Bapak yang benar. Aku salah kemarin. Hebat Bapak. Harusnya ini yang harus kulakukan. Tapi mohon maaf, karena saya tidak berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Saya tidak tahu petunjuk ini. Sebagai bagian dari tanggung jawab saya mundur Bapak Presiden. Izinkan Pak, izinkan Pak. Toh, Bahlil Andika mundur dari menteri bukan lagi tidak makan, kan udah kaya dia. Apa lagi yang dia carinya? Kalau memang dia menteri mampu mengurusi rakyat, sejahtera rakyat, kita support lah. Tapi biar aja dia jadi pengusaha saja lah, udah kaya kok dia. Demikian. Ya. Berarti apakah kebijakan Bahlil ini justru menggembosi wibawa Prabowo, Bang? Karena kan ini bisa dikatakan tidak sejalan begitu dengan kebijakan Pak Presiden yang selalu mengutamakan rakyatnya begitu. Baik, sebenarnya bisa berdampak menggembosi Prabowo. Cuma tidak jadi menggembosi karena Pak Prabowo bagus. Hmm. Langsung segera ngambil keputusan. Ya kan? Coba kalau Prabowo tidak seperti itu, keputusan yang sangat bagus itu, yang sangat genuine itu, yang sangat luar biasa itu, menggembosi, iya kan? Ya. Tapi Prabowo luar biasa, hebat. Benar-benar dia seorang pemimpin, seorang jenderal yang pro rakyat, yang ada di pihak rakyat. Luar biasa. Jadi sebenarnya disadari atau tidak disadari oleh Bahlil, tindakan itu bisa menggembosi Prabowo. Tapi Prabowo bagus juga. Langsung cepat mengambil keputusan begitu ya. Tidak tergembosi. Ya. Karena cepat mengambil keputusan dan solutif dan bagus. Hebat. Coba. Apa yang dikatakan Pak yang disampaikan oleh Prabowo melalui Dasko kan? Itu yang terbaik. Tidak ada di luar itu Ibu lagi. Coba apa yang kita pikirkan di luar itu. Nggak ada lagi. Mau apa diputuskan. Misalnya alternatif A, B, C. Ini yang terbaik. Artinya pengecer ditingkatkan menjadi subagen dan tetap pengecer di tempat itu sehingga masyarakat membelinya
bisa terakses. Begitu. Dan kemudian kalau misalnya begini, mengatasi tentang katakanlah harga, katakanlah ada bermain harga gitu ya. Nah, bisa nggak supaya tepat sasaran, kan kadang-kadang banyak pemerintah ini tidak tepat sasaran kan begitu. Nah, ada yang bisa dicontoh di Pertamina. Kenapa Pertamina tidak melakukan di LPG 3 kilogram? Pertamina khusus solar apa itu yang 6.800 pakai barcode. Mm-mm. Kenapa Minyak. tidak dibuat barcode bagi masyarakat pembeli gas subsidi? Dibuat alatnya itu kan semacam apa itu? Nggak tahu lah, ada alat di pom bensin itu. Cek, wah ini pengguna gas per minggu dua galon misalnya. Lewat dari nggak boleh. Nah, barcode. Jadi terkontrol. Baru kemudian. Nah, kalau orang yang tidak mampu, bagi masyarakat yang mampu berarti membeli gas di atas 3 kilogram atau 12 kilogram kan? Ya. Kan berat banget ngangkatnya itu, Ibu. Ibu-ibu ngangkat itu, Ibu, karena suaminya bekerja, gitu ya. Misalnya, atau pembantu di rumah, mohon maaf dengan segala kehormat saya kepada para pekerja rumah tangga. Nah, mengangkat 12 kilo. Wah, itu tidak manusiawi itu. Seharusnya apa yang dilakukan, Ibu? Nah, ini harusnya yang didiskusikan oleh Bahlil. Jadi solusi bagi masyarakat. Nah, bisa misalnya tetap gas melon yang subsidi warna hijau sekarang, warnanya 3 kilogram non subsidi warna pink misalnya. Nah, jadi ibu-ibu pun bisa nenteng kan? Iya kan? Masih kecil begitu ya Ya, ukurannya. masih kecil tapi non subsidi. Bisa Ya. saja satu melon itu menjadi 40.000, nggak tahu lah. Soal itu dihitung oleh Pertamina lah. Ada nggak ide itu semacam itu? Nah, pakai barcode. Yang subsidi tidak perlu ya, yang non subsidi tidak disubsidi. Yang disubsidi pakai barcode. Yang non subsidi tidak usah pakai barcode, bebas saja orang sesuai harga pasar. Bisa nggak dibuat begini? Ini pada kesempatan ini saya menyarankan kepada pemerintah Prabowo, Pak Prabowo, tolong dibuat gas 3 kilogram non subsidi warnanya apapun. Saya sarankan pink, sehingga ibu-ibu bisa belanja dengan masih bisa ditenteng. Yang subsidi yang hijau itu. Wah, luar biasa. Ide-ide cemerlang semacam ini yang harus dikeluarkan oleh menteri. Bukan mengeluarkan kebijakan lalu yang beli itu adalah dari agen. Bahkan spekulasi sudah muncul, Ibu. Ada spekulasi, coba cek di media-media. Ini keputusan yang dibuat untuk mengalihkan isu pagar bambu laut. Jadi liar kan? Oh, Ada kan? iya. Iya, mengalihkan isu pagar bambu laut. Wah, kan uh, 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 apa itu Bahlil kan dekat dengan Jokowi. Itu isu, padahal belum tentu itu. Terus terang bisa Iya. liar loh. Itu yang tidak dipikirkan. Maka saya terus terang, seorang menteri harus punya kemampuan, kedewasaan komunikasi untuk menganalisis itu. Jadi liar sekarang. Ada itu Iya. keluar. Oh, Bahkan berarti yang ini di luar sana juga sudah berkembang isu tersebut ya, karena memang persoalan pagar laut ini memang sebenarnya udah memanas, mulai memanas, kemudian adanya kebijakan gas LPG ini kemudian tertutup begitu ya, Bang? betul bisa secara fakta di lapangan isu kan tertutup. Tapi apakah itu agendanya dia? Saya tidak bisa katakan bahwa Bahlil punya agenda itu. Saya nanti bisa dituntut nanti. Saya tidak bisa katakan. Tapi fakta di lapangan muncul isu itu sehingga secara fakta isu tentang pagar bambu di laut berkurang. Nggak tahu lah minggu depan muncul lagi gitu ya. Ya. Muncul lagi. Nah, jadi oleh karena itulah maka hati-hati mengambil kebijakan. Terutama kebijakan publik. Maka ada jurusan Ibu, ilmu pengetahuan kebijakan publik. Ada itu S2, S3 kebijakan publik kan, ada ahli kebijakan publik kan, Ya. pakar bidang kebijakan publik, ada itu. Dipertimbangkan semua aspek, saya tidak ahli di bidang itu, baru secara sosiologis, secara politik, secara ekonomi kemampuan beli, dan kemudian kondisi psikologi masyarakat harus holistik melihatnya. Sayang Bahlil tidak mempertimbangkan. Padahal saya yakin di Kementerian SDM banyak di situ pakar-pakar, banyak dokter-dokter di situ. Dokter sosiologi jangan-jangan ada di situ, dokter hukum ada di sana. Ahli, dengar dong mereka, panggil dong mereka. Tapi cilakanya Ibu, pejabat-pejabat yang ada di bawah atau staf yang ada di bawah Ibu, biasanya
manut apa kata menteri. Ya, Ya. ada petunjuk, baru ada siap salah. Itu yang terjadi, jadi merusak. Nah, kemudian Menteri Bahlil coba dicek, ada nggak tenaga ahli di sana? Tenaga ahli Kementerian SDM. Benar-benar nggak ahli itu. Nah, kalau ahli harus berani berbeda pendapat dengan Bahlil. Tapi di ruang tertutup. Itu namanya ahli. Tapi kalau ahli karena balas jasa, ya pasti bilang, ya Bapak Menteri, ada petunjuk, siap salah. Begitu. Jadi nggak tenaga ahli itu yang di sana. Tenaga ahli di Kementerian SDM atau seluruh kementerian harus berani berbeda dengan menterinya demi untuk rakyat. Tetapi di ruang tertutup. Tutup. Tapi kalau Ya. misalnya siap ada petunjuk, ada arahan, waduh, itu bahasa feodal. Itu kan yang terjadi kita sekarang. Ada perintah, ada arahan, ada petunjuk. Itu harus kita hapus itu dalam birokrasi kita. Karena itu bahasa feodal itu, yang tidak boleh begitu. Yang dirugikan kalau itu dilakukan rakyat. Sehingga menteri seolah-olah benar sendiri. Menteri seolah-olah dia yang berkuasa di kementerian itu. Padahal kementerian itu milik rakyat itu. Demikian. Baik. Menurut Bang Emrus sendiri, apakah kericuhan gas LPG 3 kg ini imbas dari kabinet Prabowo yang kurang berkoordinasi begitu? Saya kira ya bukti ini. Tidak ada koordinatif. Jadi Ibu, jadi ada komunikasi koordinasi. Jadi melakukan komunikasi untuk mengkoordinasi kan? Jadi Ya. integrasi komunikasi antar berbagai kementerian atau yang terkait sehingga terkoordinir. Nah, sekarang terkoordinir enggak? Tadi Ibu Tidak. katakan di awal bahwa dia tidak bicarakan dengan menteri kan, dengan presiden kan? Ya. Berarti komunikasi koordinasi tidak ada. Lemahnya komunikasi koordinasi antara Bahlil dengan presiden. Baru kemudian yang kedua, koordinasi komunikasi. Jadi ada koordinasi komunikasi lagi, kebalikannya. Koordinasi komunikasi bukan kebalikan, hal lain. Koordinasi komunikasi, jadi setiap pesan yang disampaikan kepada publik tidak oleh bertentangan dengan satu dengan yang lain. Antar menteri, itu yang disebut terjadi keutuhan komunikasi, utuh komunikasinya. Bukan satu kesatuan komunikasi, harus satu bahasa, salah itu. Ya. Komunikasi harus satu semua, nggak bisa komunikasi disatukan. Ibu dengan teman ibu yang paling dekat tidak pernah komunikasinya satu. Tapi utuh komunikasi boleh. Nah, oleh karena itu saya menyarankan bahwa harus ada komunikasi koordinasi, harus ada koordinasi komunikasi. Baru jalan dua-duanya. Komunikasi koordinasi supaya terkoordinir, baru koordinasi komunikasi. Komunikasi itu harus dikoordinasi supaya bidang-bidang lain tidak mengatakan lain. Cek lagi misalnya gini. Kepala Staf Komunikasi Kepresidenan Ibu, ya sebelum ditegur Presiden Bahlil, kan mendukungnya. Coba cek deh. Ya.